Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, tim promotor dan tim penguji. Perkenalkan, saya Dedi Nutrianto, mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Deteksi Resiko Kecurangan Keuangan Menggunakan Big Data Analytics dengan indikator teori New Fraudster dan Impression Management, bukti empiris di negara maju dan negara berkembang. Kecurangan keuangan ini merupakan salah satu permasalahan serius dalam praktik bisnis dan pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan ACFE tahun 2024, kawasan Asia Pasifik ini memiliki tingkat kerugian akibat kecurangan keuangan yang cukup tinggi, di mana terdapat 183 kasus kecurangan dengan rata-rata kerugian sekitar $200.000 per kasus. Negara dengan jumlah kasus yang relatif tinggi antara lain yaitu Tiongkok, Australia, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecurangan keuangan itu tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga terjadi di negara maju. Namun demikian, banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kecurangan keuangan itu lebih mudah terjadi di negara berkembang karena lemahnya pengawasan hukum, tata kelola yang lemah, serta kondisi ekonomi yang relatif tidak stabil. Selain itu, dari sisi metodologi, pendekatan tradisional dalam mendeteksi kecurangan keuangan itu masih terbatas. Metode konvensional umumnya menggunakan semacam teknik statistik klasik yang hanya memanfaatkan data terstruktur. Padahal saat ini perusahaan itu menghasilkan semacam data yang dalam jumlah yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Oleh karena itu, perkembangan Big Data Analytics dan Machine Learning memberikan peluang baru dalam meningkatkan akurasi deteksi risiko kecurangan keuangan. Kemudian dalam perspektif semacam teori, konsep kecurangan juga mengalami perkembangan, di mana ada teori New Fraudster yang merupakan perkembangan terakhir, tidak hanya menekankan faktor individu tetapi juga memasukkan lingkup internal, lingkup eksternal, dan budaya organisasi sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami perilaku kecurangan. Selain itu, ada teori impression management di mana manajemen itu dapat menyusun narasi laporan tahunan secara strategik untuk membantu persepsi positif pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu, analisis teks MD&I sebagai data tidak terstruktur itu dapat memberikan informasi tambahan dalam mendeteksi risiko kecurangan keuangan. Penelitian ini menggunakan industri pertambangan, penggalian, serta ekstraksi minyak dan gas bumi di kawasan Asia Pasifik sebagai objek penelitian. Pemilihan industri ini didasarkan pada semacam data ACFE yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan itu memiliki rata-rata kerugian akibat kecurangan keuangan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kecurangan keuangan. Selain itu, penelitian ini membandingkan perusahaan di negara maju dan negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Negara maju yang digunakan dalam penelitian ini adalah Australia dan Singapura, sedangkan negara berkembangnya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, semacam Thailand, dan Vietnam. Nah, yang jadi menariknya, berdasarkan indeks persepsi korupsi, beberapa negara maju itu seperti Australia dan Singapura ini memiliki skor yang baik. Namun, data ACFE justru menunjukkan adanya kecurangan keuangan yang cukup tinggi. Penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa indikator dalam teori fraud triangle itu dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan keuangan menggunakan pendekatan machine learning.
Nah, sebagai contoh penelitian dari Gap dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa tekanan kesempatan rasionalisasi ini dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan keuangan secara akurat. Namun penelitian yang lain menunjukkan bahwa indikator seperti tekanan, rasionalisasi, dan arogansi itu memiliki daya deteksi yang lemah, meskipun menggunakan pendekatan big data analysis berbasis machine learning di negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian ini yang pertama adalah apakah indikator dalam teori New Fraudster itu dapat secara akurat mendeteksi kecurangan keuangan di negara maju dan negara berkembang. Kemudian, apakah terdapat perbedaan deteksi indikator tersebut antara negara maju dan negara berkembang. Nah, selain menggunakan semacam data keuangan, penelitian ini juga menggunakan semacam text MD&A sebagai sumber informasi tambahan dalam mendeteksi risiko kecurangan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa karakteristik linguistik teks MD&A itu dapat memberikan sinyal terkait perilaku manajemen. Kemudian penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa manajemen yang mengelola gaya bahasa pengungkapan itu mempengaruhi persepsi pasar. Kemudian ada penelitian lagi yang menunjukkan bahwa manajemen laba itu cenderung memiliki teks MD&A yang lebih kompleks dan sulit dibaca. Nah, selain beberapa studi tersebut terbaru tersebut bahwa fitur linguistik seperti sentimen, kompleksitas, dan keterbacaan teks itu dapat meningkatkan akurasi deteksi kecurangan keuangan. Namun sebagian besar penelitian yang ada itu masih terbatas dalam satu negara, sehingga belum diketahui pola linguistik yang terjadi di negara yang lintas negara. Oleh karena itu penelitian ini membuat pertanyaan penelitiannya adalah apakah indikator teori impression management teks MD&A dapat secara akurat mendeteksi kecurangan keuangan di negara maju dan berkembang. Kemudian yang keempat, apakah terdapat perbedaan kemampuan deteksi antara indikator teori impression management di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan utama. Yang pertama, penelitian ini menguji dan mengembangkan indikator teori New Fraudster yang menambahkan 3 indikator baru yaitu lingkup eksternal, lingkup internal, dan budaya organisasi yang selama ini belum diteliti secara empiris. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu data keuangan dan teks MD&A dalam satu model analisis. Ketiga, menguji dan mengembangkan indikator teori impression management dalam teks MD&A dengan lingkup negara maju dan negara berkembang. Keempat, penelitian ini juga menganalisis lintas negara antara negara maju dan negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Kemudian kelima, penelitian ini menggunakan machine learning yang dapat mengatasi data yang tidak seimbang dan dalam jumlah yang besar. Kemudian keenam, fokus pada industri pertambangan Asia Pasifik yang menurut ACFE itu memiliki kerugian rata-rata tertinggi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan 3 kontribusi utama yaitu terkait dengan teoritis, praktis, dan metodologis. Kontribusi teoritis itu penelitian ini menguji secara empiris teori New Fraudster dan teori impression management dalam mendeteksi risiko kecurangan keuangan berbasis big data analysis. Kemudian mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam satu model prediktif. Kemudian mengembangkan indikator baru dan menguji model lintas negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian memberikan bukti komparatif terkait perbedaan perilaku kecurangan dalam konteks budaya, tata kelola, dan institusional yang terkandung dalam elemen teori New Fraudster. Kemudian untuk praktisnya itu meningkatkan efektivitas deteksi kecurangan keuangan bagi auditor, investor, dan pemangku kepentingan, kemudian memberikan dasar pengambilan keputusan yang relatif kredibel berbasis integrasi data keuangan berbentuk numerik dan teks,
kemudian menjadi masukan bagi regulator dalam penyusunan standar dan pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan. Kemudian untuk metodenya, kontribusinya adalah menggunakan pendekatan big data analitik serta penerapan algoritma machine learning untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan data dan data jumlah besar. Untuk landasan teori, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori New Fraud-Starr yang merupakan pengembangan terakhir dari teori Fraud Triangle. Teori ini tidak hanya memiliki atau melihat dari segi faktor individu, tetapi juga mempertimbangkan lingkup internal, eksternal, dan budaya organisasi. Kemudian untuk impression management ini menjelaskan bagaimana individu itu berusaha mengendalikan kesan yang terbentuk dalam persepsi pihak lain. Kemudian selain dua teori itu juga penelitian ini menggunakan konsep big data yang memiliki karakteristik 4V, yaitu ukuran basis data yang besar, data yang ditambahkan secara berkelanjutan, ragam jenis datanya terstruktur maupun tidak terstruktur, serta tingkat keandalan dan keaslian validitas data. Model penelitian ini mengintegrasikan dua jenis variabel, yaitu variabel yang berasal dari teori New Fraud-Starr sebagai data terstruktur, kemudian kedua variabel yang berasal dari teori impression management dalam teks MD&I sebagai data tidak terstruktur. Kemudian kedua jenis data tersebut diintegrasikan dalam model machine learning untuk memprediksi kemungkinan terjadinya risiko kecurangan keuangan. Berdasarkan model penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan 11 kelompok hipotesis. Hipotesis tersebut menguji apakah setiap indikator teori New Fraud-Starr dan impression management dapat mendeteksi risiko kecurangan keuangan secara akurat, serta apakah terdapat perbedaan kemampuan deteksi antara negara maju dan negara berkembang. Dalam penelitian ini, setiap komponen dalam teori New Fraud-Starr diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur menggunakan data keuangan dan non-keuangan perusahaan. Komponen pertama ada insentif atau tekanan. Itu penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator keuangan yang mencerminkan tekanan kinerja perusahaan. Kemudian untuk kesempatan berkaitan dengan peluang manajemen untuk melakukan kecurangan akibat lemahnya pengawasan. Kemudian rasionalisasi, yaitu bagaimana manajemen itu membenarkan tindakan yang menyimpang secara moral dan etis. Kemudian kapasitas itu menggambarkan kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang dan untuk melakukan kecurangan. Kemudian lingkup internal eksternal itu berkaitan dengan faktor lingkungan perusahaan seperti tekanan pasar. Kemudian lingkup internal itu mencerminkan kondisi tata kelola perusahaan. Yang terakhir budaya itu menggambarkan nilai moral yang berkembang dalam organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku etis dari manajemen. Kemudian untuk pengoperasionalisasian variabel yang berdasarkan dari teori impression management itu dianalisis melalui tes MD&I dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat 4 indikator utama yang digunakan untuk mengukur karakteristik linguistik dalam teks MD&I. Yang pertama, indikator struktur bahasa, kemudian kualitas bahasa, kemudian ekspresi bahasa, kemudian strategi manajemen. Untuk mengukur indikator tersebut, penelitian ini menggunakan teknik text mining menggunakan Python, sehingga teks MD&I dapat diubah menjadi variabel numerik yang kemudian diintegrasikan dengan data keuangan dalam model machine learning. Untuk populasi, penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan, penggalian, serta ekstraksi minyak dan gas di kawasan Asia Pasifik. Periode penelitiannya yaitu
2020 hingga 2024. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan total data perusahaannya 965 perusahaan dari 7 negara di kawasan Asia Pasifik, sehingga total datanya adalah 4.825 data. Untuk semacam teknik pengumpulan datanya itu menggunakan semacam data arsip. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di situs web maupun situs bursa efek masing-masing negara. Untuk teknik analisis datanya itu menggunakan Python, yaitu Jupyter dengan bantuan Jupyter Notebook. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan data, penelitian ini juga menggunakan algoritmanya ada 3, yaitu RUSBOS, XGBOS, dan JUSBOS. Untuk tahapannya yaitu meliputi pra-pemrosesan data, future engineering, penanganan ketidakseimbangan data, implementasi model machine learning, serta evaluasi model kinerja model menggunakan metrik. Kemudian untuk semacam data tidak terstruktur itu diekstraksi dulu menggunakan Python, kemudian dilakukan pra-pemrosesan teks, kemudian transformasi teks menjadi numerik, dan integrasi dengan variabel keuangan. Untuk mengatasi bias machine learning, penelitian ini menggunakan big data analysis berdasarkan machine learning. Nah, terdapat beberapa potensi bias ya. Yang pertama bias sosial, ada bias pengukuran, bias representasi, label bias, kemudian bias algoritmik, kemudian bias evaluasi, bias penerapan, serta bias umpan balik. Nah, dari masing-masing bias itu kita identifikasi penyebab utamanya, kemudian dicarikan solusi atau pengendaliannya. Demikian pemaparan proposal disertasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.